Shalom. Happy weekend. Loh. Oke, happy weekend. Jangan cuman di WA saja dong, disampaikan juga ya, bahagia akhir pekan. Amin. Semua berbahagia? Tanpa terasa kita sudah ada di hari-hari terakhir di bulan Juni. Wow, cepat sekali ya. Rasanya baru tahun baru. Kue-kue kayaknya belum habis juga. Siapa punya kue masih ada di rumah? Dan kita sudah masuk di pertengahan tahun. Sebentar lagi sudah masuk di bulan Juli. Wah, lalu Agustus, lalu mulai ber. Ya, terasa nggak Bapak Ibu bahwa hari berjalan dengan sangat cepat, ya kan? Dan yang saya bilang sama anak saya, enggak ya, kemarin sama siapa ya kita ngobrol ya. Ini musim nggak tentu ya, iya kan? Kan musim hujan, harusnya kan ini musim panas ya. Nanti mau masuk ber itu baru musim hujan lagi. Tapi kerasa nggak sih? Nggak ada lagi, benar nggak? Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, nggak tahu ini musim apa. Saya bilang dunia sedang mengalami error, kekacauan. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang, benar? Tuhan sudah mau datang, Bapak Ibu merindukannya? Saya merindukannya. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan akan dapat satu mahkota. Mahkota orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan. Yang mau dapat mahkota kedatangan Tuhan, merindukan kedatangan Tuhan. Amin ya. Dari 5 mahkota itu ada salah satu mahkotanya yaitu orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Dan saya mau dapat. Amin. Yang mau dapat bilang amin. Cepat atau lambat, susah atau gampang ya, hari-hari yang kita jalani, pastikanlah bahwa perjalanan kita tidak sendirian. Amin. Tadi pagi saya dikirimi satu quotes dari orang tua rohani saya ya. Dan saya bagikan itu di status saya. Ada yang sudah lihat? Dia bilang begini. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, hanya ada jalan memutar. Amin. Sebab itu kalau Anda sedang menemukan jalan yang memutar, jangan menyerah. Haleluya. Tetaplah mencoba sampai Anda berhasil. Wow, amin. Jangan menyerah. Ya, itu satu kata ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan apa? Jangan menyerah dengan diri sendiri dulu, ya kan? Kadang-kadang yang jadi masalah itu di jalan berputar itu siapa? Kita. Nggak sabar, ya. Kemarin kita acara youth camp ya di Malino. Ya, berapa banyak yang ikut dan diberkati Tuhan? Keren ya. Wow. Ada orang-orang yang usia bukan senja ya, usia sudah di atas rata-rata anak muda gitu ya. Anak muda tuh kan di bawah 30 tahun, tapi ada yang sudah di atas itu tapi mereka berjiwa muda ya, dan mereka join ya, seperti Pak Frans, Ibu Ida ya kan. Ini orang-orang yang berjiwa muda ya, dan seru loh. Pak Frans kemarin itu ikut main main apa tuh Pak? Main pecah-pecah balon. Dan akhirnya Pak Frans punya kelompok. Kenapa bisa? Ya, usia tidak bisa berbohong. Ya, bagaimana? Tapi puji Tuhan semangatnya tetap membara. Ya, jadi pastikan apapun perjalanan yang teman-teman Bapak Ibu jalani, pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, apa yang saya mau sampaikan pagi hari atau siang hari ini adalah daily with God. Ya, hari-hari bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kita perlu memastikan hari kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Masalah boleh datang. Itu pasti, sama kita ada di dunia pasti akan ada masalah. Saya sendiri punya masalah. Ya, tadi pagi, tadi siang saya sempat komplain ya. Dan anak saya tuh ngomong ke saya, lalu saya bilang gini, kayaknya Aceh deh yang cocok khotbah di doa puasa. Karena mama mengalami sesuatu dengan perkataan yang salah. Ya. Dan saya, Tuhan iya ya, benar.
di perjalanan kita kadang-kadang kita tuh tidak siuman. Ya, ada saat dimana kita sepertinya, makanya tadi Kak Kaman nyanyi lagu yang di titik terendahku kau hadir tuk mengangkatku, kau tak menyerah akan hidupku. Ya, jadi kita pernah menjalani hari dan sepertinya kita ada di titik terendah. Titik terendah tuh jangan saudara bayangkan titik terendah tuh kayaknya sudah gak ada uang, udah kolaps, sakit penyakit sudah mau mati. Tidak. Titik terendah itu juga bisa ada di hal rohani kita. Ketika kita lelah dengan hidup ini, ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang rasanya kok gak selesai-selesai sih. Kok orang-orang di sekeliling sepertinya gak mensupport saya sih. Rasanya tuh kita lelah. Ya, pernah punya pengalaman itu? Saudara punya pengalaman merasa lelah dengan keadaan. Nah, itu titik terendah bisa jadi. Di situ akan menunjukkan dasar kita. Jadi saya kalau mengalami itu saya cek dan recheck. Wah, kayaknya nih dasar gua goyah nih ya. Karena jadi goncang gitu ya ternyata. Nah, saya akhirnya menemukan ini Bapak Ibu. Bahwa di jalan yang kita jalani, pastikanlah bahwa apapun yang kita lakukan, kita sadar bahwa itu untuk Tuhan. Amin. Kita lihat di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Ayat yang paling ngetop. Ayatnya yang keberapa? 23. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Kita baca dan kita hafal. Oke? Sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ulang sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hafal. Ganti kamu dengan nama saudara. Amin. Oke, 1, 2, 3. Apapun juga yang Leni perbuat, perbuatlah dengan segenap hati Leni seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini dikatakan apapun. Apapun itu apa Bapak Ibu? Semuanya. Saya khotbah, Ibu Mansi, Kakak Mansi pimpin pujian, Kakak Andre main musik, Kakak Bella main musik, Bapak Ibu duduk di situ, Angel pegang kamera, Ferry di sound, Aceh di multimedia, apapun, ibu-ibu masak di rumah, bapak-bapak pergi ke kantor, mengurusin anak, apapun, Asher di depan pintu, mengajar di sekolah minggu, apapun yang saudara lakukan, pastikan itu untuk Tuhan. Ketika fokus kita benar, maka kita akan melakukan yang terbaik, karena di sini dikatakan bukan melakukan saja, tapi dibilang di sini segenap hati. Segenap hati itu apa? Seluruh, full. Tuhan ingin hati yang utuh, tidak terpecah. Jadi jangan ada motivasi lain ketika kita melakukan sesuatu selain Tuhan happy. Amin. Kemarin kita sharing di youth camp kemarin tentang prophetic ya, dan semua bagian lini menjelaskan tentang mereka punya hasil meeting kelompok-kelompok, dan satu hal yang kita temukan di sana bahwa ketika kita memimpin pujian, ketika kita menari di depan, ketika kita singer, ketika kita bermain musik, jangan pernah ada motivasi untuk kesenangan diri. Jangan pernah ada motivasi mendapat pujian dari manusia. Jangan pernah dengan motivasi performnya keren. Nomor 1, yang paling utama adalah Tuhan happy atau enggak. Amin. Kita bisa bikin sesuatu yang sangat keren, tapi Billy Graham bilang begini, 90% gereja bisa eksis tanpa Roh Kudus. Wow, itu mengerikan. Nanti besok saya mau berbicara tentang gereja yang kuat di akhir zaman. Karena ternyata gereja itu bukan cuma bangunan, orang-orang yang ada di dalamnya, tapi pribadi saudara dan saya. Bagaimana kita kuat di hari-hari terakhir? Kuat di dalam apa? Kuat di dalam iman, kuat di dalam pengharapan, kuat di dalam kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Itu tidak mudah Bapak Ibu, karena tadi gereja bisa eksis, gereja bisa tetap berjalan, dan wow, orang bisa banyak.
tapi tanpa Roh Kudus. Saya pernah di Jakarta, saya pernah datang ke saya bikin waktu anak saya mau menikah ya. Terus adiknya ajak saya, "Mama ayo kita pergi bikin kuku," gitu. Akhirnya ya saya ikut aja. Ternyata dia dapat tempat. Nah, kita pergi ke tempat itu. Seorang anak muda yang punya apartemen, lalu kita datang ke rumahnya dia. Wow, dan saya harus di waktu yang on karena setelah saya dan sebelum saya ada lagi. Dia cuma duduk-duduk di rumah, tiba-tiba orang datang, dia bisa bikin kuku 2-3 jam gitu ya. Dan dia dapat uang, duduk-duduk aja. Satu hari minimal 1 juta, minimal. Ya, jadi dia bisa dapat lebih dari itu 1 hari loh, cuman bikin kuku. Duduk-duduk di rumah, telepon-telepon, orang janjian datang bikin. Lalu kita sharing. Saya selalu orang kalau duduk di samping saya lebih dari 10 menit, minimal saya akan tahu siapa dia dan minimal saya berusaha untuk dia kenal Yesus. Itu kerinduan selalu di hati saya. Dan saya tanya dia, "Kamu Kristen, gereja di mana? Ibadah enggak?" Ya pokoknya kayak gitu, anak muda. Dan dia bilang begini, dia pergi di gereja, "Oh saya jemaat ini tante." Itu gereja besar. Gereja besar. Gereja yang ada musik-musik yang kalian juga suka nyanyi. Lalu dia bilang begini sama saya, ini cukup menggelitik ya. Beberapa kali saya sudah pernah dengar orang ngomong begitu. Dia bilang begini, "Tapi gereja itu saya nggak tahu ya tante, itu gereja karismatik atau gereja apa dia bilang sejenis kayak gereja-gereja Protestan gitu ya." Terus saya tanya, "Emang kenapa?" Dia bilang, "Iya, gak ada penyembahan, cuman menyanyi gitu ya. Terus gak ada juga berbahasa roh." Sementara dia itu dari latar belakang kalau nggak salah tuh non Kristen, lalu dia bertobat di daerahnya dan dia masuk di gereja Pantekosta yang berbahasa roh dan dia menerima itu gitu loh. Jadi dia merasa begini, seperti sebuah dia bilang ya, ini perkataan dia dan itu membuat saya merasa, wah, ada orang-orang yang punya chemistry yang bisa dia datang aja karena memang nggak ada pilihan lain. Jadi dia datang karena rumahnya dekat dengan gereja itu, apartemennya dekat dengan gereja itu dan dia datang saja. Tapi dia bilang begini, jadi saya tuh kadang-kadang saya kepengen cari gitu gereja-gereja yang ada bahasa rohnya gitu ya, ada penyembahannya yang sepertinya yang dia pernah alami waktu Tuhan bawa dia dari ketidakmengenalan akan Tuhan itu. Dan saya cuma dalam hati gini, wah iya ya. Ternyata karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu. Ada sesuatu yang berbeda di dalam ibadah itu yang dia tidak temukan. Padahal kalau orang-orang yang misalnya cari tampilan fisik, mungkin mereka udah oke aja. Gitu ya. Karena lagu-lagunya keren, pemusiknya juga keren. Jadi saya cuman akhirnya temukan satu hal begini. Di dalam jiwa setiap orang ada sebuah kerinduan spesial yang Roh Kudus taruh dan itu berbeda. Amin. Ya, kita bisa sama-sama, tapi ada satu panggilan-panggilan. Beberapa teman-teman dari suami saya juga mereka pergi ke gereja-gereja yang besar, tapi ada saat di mana mereka bilang gini, kita mau pergi ke situ supaya misalnya mau mengalami sesuatu. Jadi saya bilang, lah, bukannya itu esensi gereja? Kita beribadah kan mau menemukan sesuatu, ya kan? Bukan sebuah penampilan perform motivasi yang besar dan segala macam, tapi apakah roh Anda mengalami encounter with God? Itu poin paling penting, ya. Sama perjalanan kehidupan kita juga Bapak Ibu teman-teman. Setiap hari yang kita jalani, bangun pagi, kita berdoa pagi, ibu-ibu masak, bapak-bapak pergi ke kantor, mendidik anak, mengurus anak, bekerja di kantor, apapun itu saudara lakukan. Lalu kemudian datang malam, kemudian kita mau tidur. Di sepanjang berapa jam tuh? 12 jam kira-kira ya yang kita jalani. Adakah sentuhan Tuhan di hidup kita ataukah kita cuma jalani rutinitas? Kalau kita cuma jalani rutinitas, maka hari-hari kita nggak mengalami yang namanya daily with God itu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam Kolose tadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah ungkapan atau ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada keluarga, ya. Setiap kita di sini kan bagian dari keluarga. Amin ya. Bahkan gereja ini namanya Christ Kingdom Family. Coba kita lihat Kolose 3, saya baca ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25, salah satu di dalamnya tadi ayat 23, Bapak Ibu kita baca.
Kolose 3 ayat 18. Kita baca sama-sama aja ya, karena ayatnya pendek. Oke, 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, sampai di situ dulu. Ini kan tulisan kepada siapa? Kepada suami, kepada istri, kepada anak, ya. Semua di sini adalah suami? Tidak. Yang suami itu Pak Geral, Pak Frans, Pak Oscar, ya. Itu suami-suami. Tapi di sini juga ada buat istri. Yang istri di sini siapa? Ibu Ida, Ibu Emma, Ibu Alin, Ibu Sinta, Ibu Mercy, Ibu Mansye, istri. Yang anak, semua kita anak. Benar? Jadi ini kategori untuk semua warga gereja. Nah, di sini dikatakan istri apa? Tunduk kepada suami. Berarti apa? Peran kita itu berbeda. Proses penundukan itu seperti apa? Apakah harus tunduk-tunduk begini? Bagaimana kalau kita tunduk-tunduk begini tapi di dalam ada tanduk? Berarti tidak tunduk ya. Dan kemarin saya baca satu tulisan, dia bilang begini. Ada banyak orang di dalam keluarga saling melukai. Di luar kita bisa begitu baik. Saya kemarin ngajar sama anak-anak di atas ya, saya bilang kalian di sekolah ngomong sama guru sopan, ibu selamat pagi ibu, sopan sama bapak selamat pagi. Tapi kalau di rumah, mama kok begini. Jadi kita kalau di luar kita penampilannya menjaga orang-orang di luar, tapi di dalam rumah mama dengan anak, suami dengan istri udah kayak kebun binatang. Saya berdoa tidak ada di sini. Amin. Amin. Kita menjaga rumah kita itu supaya surga ada di keluarga kita. Haleluya, amin. Berbicaralah yang sopan satu dengan yang lain. Istri kepada suami, suami kepada istri. Karena di sini Tuhan bilang begini, suami kasihi istri, jangan berlaku kasar. Saya berdoa bapak-bapak di sini tidak kasar sama istrinya. Ya, Ibu Santi, bapak kasar tidak sama ibu? Bu Ida, bapak kasar tidak? Kalau kasar lapor sama saya ya. Kakak Mansye, Bapak Oscar kasar tidak? Pak Frans, oh istrinya tidak ada. Jadi ini kan hal-hal sederhana, daily setiap hari. Bangun pagi, papa minta dibuatkan kopi, ya kan? Mama minta mungkin dicium, ya kan? Dibagi uang, diisi dompet, ya kalau mama-mama pasti maunya begitu ya. Ya kan ya Bu Santi ya. Nah, bagian kita adalah lakukan sebagai apa yang Tuhan mau. Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu, lanjut ya. Supaya jangan tawar hatinya. Wow, ternyata anak-anak bisa tawar hati kalau bapak-bapak menyakiti hatinya. Menyakiti dengan apa? Perkataan bisa, sikap bisa. Ya, suami saya pernah sakit hati dengan papanya, sehingga dia belajar bela diri untuk pukul papanya. Tapi di dalam perjalanannya, di dalam daily-nya, perjalanannya, padahal waktu itu bahkan dia tidak jalan dengan Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang tadi lagu bilang, Tuhan tidak menyerah dengan saudara. Amin. Kalau hari ini perjalananmu masih ngelantur, mungkin saudara sedang ada dalam kelemahan, keterbatasan, Tuhan tidak menyerah dengan Anda. Tuhan mau merubah, Tuhan mau memperbaiki. Tuhan mau mengangkat kita lebih dan lebih lagi. Lalu di sini dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini, bukan cuma dalam hal baik loh, tapi di sini dikatakan apa? Dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
Kita perlu berdoa supaya setiap orang di setiap posisi, di setiap porsi yang Tuhan taruh bagi kita punya roh ini loh. Apa itu? Fear of God. Takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan dengan sebuah alasan dilihat orang atau untuk dapat sesuatu. Tapi apapun yang kita lakukan karena kita takut sama Tuhan. Kita gak mau Tuhan itu terluka. Kita gak mau menyakiti hati Tuhan. Dan kita juga tidak mau supaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, itu berlalu begitu saja. Amin. Di sini dikatakan dengan tulus hati. Jadi saudara dalam pelayanan, nanti kan ayat selanjutnya kan dibilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seluruh hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita kadang terbias dengan untuk manusianya itu. Jadi makanya kalau dilihat orang ketika hamba-hamba ya, bekerja, kalau dilihat di kantor, di rumah, dimanapun Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita dilihat orang kita akan bikin lebih baik. Benar ya? Tapi kita mau ngetes, ini saya sedang melakukan untuk Tuhan atau untuk manusia adalah justru ketika tidak dilihat dan kita melakukan dengan lebih baik, disitulah ketahuan bahwa kita sedang melakukan untuk Tuhan. Amin. Ketika tidak ada sebuah aturan atau tidak ada sebuah sanksi ketika untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau saya melakukan ini mau benar atau salah nggak apa-apa, nggak ada efek. Itu justru berbahaya kalau kita tidak tahu bahwa ini ada Tuhan yang melihatnya, ya kan? Kita bisa saja melakukan selesai tapi tidak finish. Salah satu ciri daripada gereja ini adalah kan responsibility. Apa itu responsibility? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Melakukan sampai tuntas, selesai dan excellent. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa dapat poin 100 dengan apa yang kita lakukan, lakukanlah. Gitu loh. Tapi kalau kita misalnya mampu 100 tapi yang penting jadi 70 aja deh. Itu tidak tanggung jawab. Itu namanya apa? Asal jadi. Dan Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen asal jadi. Amin Bapak Ibu. Karena kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Yang menilai siapa? Tuhan. Ketika kita sadar penilaian itu datang dari Tuhan, kita pasti akan memberi yang terbaik. Saya yakin ketika saudara melakukan sesuatu dan poinnya nanti saudara misalnya dapat 1 miliar. Wah, Anda akan jungkir balik kerja dengan sangat luar biasa. Yang penting 1 miliar dapat. Itu kan kelihatan. Benar ya? Itu kan nilai yang kelihatan. Tuhan yang akan memberikan berkat, nanti kan di bawah dibilang Tuhan akan membalas apa yang saudara lakukan. Itu apa nilainya? Itu nilainya unlimited, nilainya tanpa batas. Amin. Coba saudara cek dan recheck kesehatan kita saja, jantung itu ya, kalau dia hang, kalau dia berdetak sudah tidak baik, itu perlu ke dokter, itu butuh biayanya tuh tanpa batas. Belum selesai itu, belum nanti mesti pasang ring, belum nanti harus di apa-apain. Dan saudara tahu harga jantung kalau dicangkok itu mahal banget. Lah kita nih dapat apa? Semua organ kita, mata, kornea saja itu mahal saudara. Telinga, kita punya syaraf-syaraf terkecil, otak, semua ini satu syaraf saja error, itu mahal sekali harganya. Jadi apa yang saya mau bilang? Kita ini hidup dengan semua fasilitas dari Tuhan yang sangat mahal. Hargai itu. Amin Bapak Ibu. Hargai. Kita bisa melihat. Ada orang lain, satu teman saya, dia gak bisa bedain warna. Betul. Dia kalau lihat orang begini hitam putih. Sedih sekali, tapi anak Tuhan sungguh-sungguh banget dengan Tuhan. Dia gak ngeluh, dia gak bersungut-sungut. Dia rajin sekali ikut Zoom, setiap mujizat pagi dia pasti ada di sana. Itu orang yang gak bisa lihat warna loh. Tapi semangatnya untuk Tuhan luar biasa. Dia tetap semangat, dia tetap mengucap syukur. Dan bahkan dia bantu orang-orang di panti untuk menolong orang-orang yang seperti dia. Itu hidup yang bermakna, itu hidup yang berdampak. Kita punya mata yang sempurna bisa melihat, bisa membaca, tapi kita malas baca firman. Kita punya kaki yang masih kuat. Saya kemarin punya kaki yang sakit saudara. Lalu saya bilang, Tuhan
Terima kasih ya untuk kaki yang sehat. Karena saya ini mau pergi beritakan Injil. Saya mau pergi untuk mau menjangkau orang-orang. Saya mau pergi berjalan untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kaki saya harus kuat, kaki saya harus sehat. Jadi kita syukuri kaki masih sehat, kaki masih kuat. Kita masih punya tangan yang bisa bekerja. Salut loh. Mana kakak Davis? Nah, saudara, coba lihat kakak Davis, dia pakai tongkat. Itu dari kecil loh. Ini salah satu yang buat saya membanggakan. Tapi saudara kalau lihat dia kerja, saya bilang kadang-kadang tanpa kita sadari, tubuh kita ini normal, tapi jiwa kita cacat. Tapi ada orang-orang seperti teman saya tadi yang matanya tuh dia nggak bisa lihat warna, tapi jiwanya tuh sehat, sehat banget. Kenapa? Dia berpikir gimana dia mau tolong orang-orang yang kayak dia. Jadi dia terlibat di sebuah yayasan, dia cari tahu bagaimana caranya membantu orang-orang, bahkan anak-anak autis, orang tua autis. Dia bantu di sana karena dia bilang begini, hidup harus berdampak. Keren. Saya harus jadi garam dan terang dunia. Saya harus jadi berkat. Dia nggak duduk berpangku tangan karena dia udah nggak bisa lihat. Nah kalau di tempat gelap, dia bahkan tidak bisa melihat. Dia bisa melihat kalau ada cahaya. Tapi itu pun akan hitam putih. Tapi dia bergerak loh saudara. Saya salut setiap saya angkat telepon dia angkat. Jadi saya bilang, terus kadang dia bisa ketik balik. Ternyata saya juga nggak tahu gimana caranya. Nanti suatu saat saya pengen tanya gimana ceritanya. Jadi seperti tidak ada cacatnya, tidak ada masalahnya loh. Ini orang-orang yang tahu menggunakan apa yang ada pada kita ini dengan maksimal. Amin. Segenap hati dia melayani, dia sungguh-sungguh dia didik. Ini sekarang dia lagi kepengen anaknya tuh datang ke Makassar, mau sekolah di sini, ya sudah lulus. Dan saya cuman bilang begini, wah ada orang-orang yang seperti begini ya. Dan kita ini masih normal, sempurna, tubuh kita sehat, kuat. Tapi kita terlalu banyak alasan. Ya. Tapi saya berdoa di sini apa yang dikatakan dalam Kolose 3 tadi ayat 23. Apapun yang kita lakukan, mari lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Jangan setengah hati, sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan. Lalu ayat berikutnya bilang begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Itu yang saya bilang ya. Kalau kita kejar upah dari manusia, kita akan banyak excuse. Berapa dulu gue dibayar? Ya kan? Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang sedang kita kerjakan ini upahnya unlimited dari Tuhan, kita akan gila-gila, maksimal, lakukan yang terbaik. Tiba-tiba kalau Tuhan mau memberkati saudara, boom, saudara akan shock. Iya, saya beberapa kali dalam anugerah Tuhan, kadang-kadang tuh gak kepikir. Saya ingat pertama waktu kami diutus datang di Makassar ya, waktu kami pindah ke sini. Itu saya baru pindah rumah. Ya ini saya mau cerita kepada saudara bukan untuk mau bangga-bangga, bukan. Saya mau bilang bahwa kalau kita punya fokus cuman yang penting ya udah bikin happy Tuhan aja. Entar yang namanya kebutuhan-kebutuhan kita tuh Tuhan yang ikut. Berkat mengejar saudara, saudara gak perlu kejar berkat. Amin. Lalu akhirnya saya ingat waktu itu saya baru pindah rumah. Dulu kami tinggal di rumah yang saudara tahu atasnya tuh gedek. Apa sih gedek? Bambu. Ya lotengnya tuh bambu. Jadi anak-anak saya itu masih kecil-kecil. Mungkin seperti anak-anaknya Pak Geral itu. Jadi apa yang terjadi? Anak saya Cherry kan bahkan lahir di situ. Dia masih bayi waktu itu. Jadi sering terjadi mereka itu radang tenggorokan. Kenapa radang tenggorokan? Kalau kucing lari di atas, ampasnya kan jatuh. Nah anak-anak kan kita nggak pernah bisa ngeh ya, tidurnya mangap gitu ya. Jadi mungkin ada ampas-ampas itu yang bikin sakit ya. Kemudian airnya juga waktu itu kita nggak tahu kalau ternyata air isi ulangnya tuh nggak sehat. Dan akhirnya terjadilah kami masuk di rumah itu. Waktu masuk di rumah itu hati saya tuh gini, duh awalnya ya ini rumah rasanya kalau kita tinggal di sini bagaimana ya?
Tapi Tuhan bilang begini, Tuhan selalu akan menolong kita untuk memberikan ide apa yang harus kita lakukan, yang penting kita berjalan dengan Dia. Amin. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tutup itu gedeknya itu, teman-teman, Bapak Ibu, pakai triplex. Rumahnya karena lembab, saya tempelin triplex, saya cat, pokoknya saya bikin sebagus mungkin ya. Itu rumah dari gereja kan. Dan waktu kepala kantor kami datang, dia lihat rumah itu, saya taruh hiasan, apa namanya, bunga, saya bunga-bunga asli, bunga-bunga anggrek, saya pajang di rumah, saya pokoknya dandanin sebagus mungkin. Dia datang dan dia bilang begini, wah, kamu bikin rumah udah kayak showroom ya, Leni. Teman-teman, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu pembangunan rumah untuk full time ya di sebelah tempat yang baru, lalu dipetak-petakin kan, jadi satu rumah ada kamarnya, ada toiletnya, ada dapurnya, apa segala macam. Saudara tahu nggak? Saya dipanggil. Saya nggak pernah berpikir loh bahwa apa yang saya lakukan tadi itu dengan segenap hati dan ini semua hal yang kami lakukan, kami untuk kemuliaan Tuhan ya. Kami tidak mau membebanin, saya tidak minta di gereja. Padahal itu hak untuk bisa dapat bantuan untuk misalnya kalau kita mau renov dan segala macam. Tapi kami melakukan aja. Kami pikir gini, kami ini kan hamba Tuhan, melayani Tuhan. Ya udah, Tuhan kasih berkat, kami mau lakukan yang terbaik. Dan teman-teman, Bapak Ibu tahu apa yang saya dapati dari apa yang kita lakukan tanpa kita mau dapat apa-apa, kecuali ya udah deh, yang penting kita mau melayani Tuhan. Tiba-tiba saya dipanggil dan dibilang begini, Leni, itu ada 5 rumah yang baru dibangun itu, kamu pilih mau yang mana. Karena apa? Dia bilang, saya bisa dipercaya mengurus rumah yang sebelumnya. Itu tanpa saya mikir loh, ngerti nggak? Jadi kadang-kadang berkat Tuhan tuh kita nggak ngeh, lakukan aja. Tuhan tuh yang mikir. Jadi dia bilang, kamu pilih mau yang mana. Saya bilang, Ci, boleh ujung yang paling pojok, karena pojok itu ada halaman, jadi saya bisa bercocok tanam gitu kan. Dia bilang, oh boleh, silakan. Kamu yang ujung, oke silakan. Yang kedua, gak cuman pilih rumah, dia bilang begini, terasnya itu agak tinggi, ada tangga. Kamu mau apain? Bilang, mumpung tukang lagi kerja. Tapi kalau ditanya, bilang aja kamu bikin sendiri, bukan difasilitasi. Bapak Ibu ngerti nggak? Akhirnya saya bilang, wah, anak-anak saya masih kecil, saya mau dong pakai pagar di depan. Jadi saya bilang, Ci, bolehkah pakai pagar? Saya gambar. Dia bilang, oh kamu gambar, mau model seperti apa? Saya gambar pagar. Jadi ada pagar-pagar, saya bikin seperti rumah saya di Ambon, saya pakai pagar, pakai pintu. Jadi kalau anak-anak main di situ aman gitu ya, saya nggak takut jatuh. Yang ketiga, toiletnya kamu mau jongkok atau duduk. Kebayang nggak? Itu saya tidak pernah berpikir loh. Jadi rumah saya itu yang paling ujung berbeda dengan 4 petak yang lain. Itu berkat dari mana? Berkat dari mana Bapak Ibu? Ada orang di sini berkat dari siapa? Berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan di sini dikatakan apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Bayangkan, jadi Tuhan sudah tentukan tuh bagian buat si Leni tuh dapat itu. Saya baru masuk, lagi semangat dengan rumah baru, lagi happy, enjoy. Ada kamar anak-anak, saya sudah sekat, saya bikin lagi warna-warni rumahnya, jadi membuat serasa Venezuela. Kan rumahnya keren ya. Wah, tiba-tiba Leni siap-siap pindah Makassar. Wah, saudara, itu benar-benar ujian hati. Suruh pindah Makassar. Tiba-tiba datanglah ibu-ibu yang pernah datang bersaksi, oma-oma Cina, pernah teman-teman yang dia nyanyi di sini, dia puisi di sini, dia bilang ini, Leni kamu mau pindah Makassar. Dia kan orang Makassar nih. Ceritanya dia pindah ke Denpasar. Dia bilang begini, kamu tahu kak, di Makassar itu orang-orangnya di depan baik-baik sama kau, di belakang dia tusuk kok. Wah,
Saya bilang, ini tante bukannya semangati kita mau pergi ke kotanya malah nakut-nakutin. Saya jadi begini kan Bapak Ibu, saya takut loh beneran. Tapi karena Tuhan suruh, ya sudah mau apa. Tiba-tiba suami saya diutus pergi ke Australia. Waktu kami mau pindah ke sini, dia pergi. Jadi saya di rumah itu saya dandanin, tapi saya pikir-pikir, aduh ini rumah lagi bagus-bagus, lagi happy-happy, rumah baru sudah mau pindah gitu ya. Saya bilang sama suami saya, boleh nggak kamu aja dulu, kan anak Chris waktu itu masih TK, belum selesai ya, masih bulan-bulan awal tahun. Tunggulah dia selesai gitu kan, baru kita pindah, kamu duluan aja karena saya lagi mau suka dengan rumah baru. Tapi suami saya bilang gini, hamba Tuhan itu nilainya cuma satu, taat. Kamu prajurit, siap komandan, siap komandan. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Kami pindah ke sini, suami saya duluan datang. Ini sekalian cerita ya, bagaimana tuh daily with Jesus. Berjalan bersama dengan Tuhan itu ujian-ujian kayak begini, tapi di baliknya itu ada berkat besar. Amin. Kita pindah ke sini bersama dengan orang tua rohani kami di gereja yang sebelum akhirnya ada CKF. Suami saya pulang dari Sydney dan dia bilang begini, baru pernah kami dapat $. Tapi dia bilang begini, mau nggak jadikan buah sulung untuk Makassar? Wah, hati perempuan yang masih pengen happy dengan $, tapi sudah ditantang kayak begitu. Terus saya bilang, ya kalau Tuhan oke, bilang ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh itu di mulut, tapi hati masih begini kan, ketar-ketir. Terus saya bilang, mau apa? Akhirnya dia sudah bilang, kita begini, kita kasih ini, begini, ini kita sumbang ini dan segala macam. Akhirnya saya bilang, oke, nggak apa-apa. Dia lakukan. Dan tidak pernah tahu bahwa itu kita datang ke sini. Saya mau kasih tahu ya, kita nggak punya apa-apa, motor pun tidak, karena suami saya tidak bisa bawa motor. Mobil apalagi. Dulu saya ingat mau beli mobil yang cuman harga 15 juta, mobil bekas seperti pungguk merindukan bulan. Kita pergi tanya, lihat mobil, pegang-pegang, dalam nama Yesus jadi milik. Itu mobil bekas yang Jimny itu. Ternyata kan ada hamba Tuhan bilang ini nggak boleh, itu namanya mengingini barang orang. Jadi akhirnya saya bilang, ya Tuhan, ampuni Tuhan, ini sudah rakus namanya, mau ambil barang yang bukan milik. Ya sudah, ya sudah, tidak berpikir lagi untuk punya mobil lah, punya apalah, udah gak kepikir. Tidak pernah tahu bahwa ketika kita melakukan saja untuk Tuhan, yang penting Tuhan happy deh, mau tinggal di Makassar, mau suruh pindah, mau dikasih apapun, ya udah kasih aja. Dan saya tidak pernah tahu bahwa akhirnya Tuhan mempercayakan ketemu dengan Bapak Ibu di Christ Kingdom Family. Bahkan kita bisa punya rumah di kota ini. Saya waktu dapat rumah itu, saya itu nangis. Kenapa? Yang kasih itu ke saya, ke kami, yang ngotot untuk kita ambil sampai dia fasilitasi jalan-jalan untuk kita dapat rumahnya itu, Ibu Haji. Orang tawar lebih tinggi dari kami, tapi dia bilang begini, saya nggak mau rumah ini buat yang lain, saya mau buat ibu saja. Suaminya tidak setuju. Bapak Ibu tahu, dia bilang, dia cuma telepon saya bilang begini, Bu kita berdoa ya rumah itu jadi ibu punya milik. Ibu mau, saya bantu teman saya urus begini. Oh sibuk sekali dia urus hanya untuk supaya rumah itu jadi milik saya. Di tempat pengadilan mau untuk notaris. Suaminya sudah mau pergi keluar kota, dia sudah jalan pergi keluar kota, dia datang di notaris, semua sudah heboh nih, nggak bisa hari itu untuk tetapkan rumahnya jadi milik kami. Dia bilang begini, ayo ibu kita berdoa, ibu kita berdoa, ibu Haji ajak ibu pendeta berdoa. Kita berdoa, ngotot banget orang yang punya rumah itu. Akhirnya kita berdoa, tiba-tiba suaminya dalam perjalanan menuju ke bandara putar balik. Bukan Tuhan, gak mungkin.
Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Jadi apa? Yang sudah ditentukan bagi saudara itu pasti datang. Amin. Kalau Tuhan sudah bilang berkat itu datang ke Pak Frans, berkat datang. Duduk-duduk aja Pak, Alkitab memang begini, dia memberkati yang dicintai pada waktu tidur. Maksudnya apa? Anda gak bikin apa-apa, gak ada andilmu. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, berkat itu kejar saudara. Iya benar, Tuhan tuh kayak gitu tuh. Dan akhirnya tiba-tiba suaminya putar. Begitu suaminya datang, begitu dia naik, semua yang ada di situ kucuk-kucuk, sibuk-sibuk. Duduk. Ambil posisi. Supaya dia tidak pergi lagi. Semua langsung ambil posisi. Saudara tahu posisi duduknya. Suami saya, suami ibu itu, ibunya di samping saya. Terus ibunya bilang begini, ayo Bu kita berdoa. Jadi kita berdoa nih Ibu Haji dan Ibu Pendeta pegangan tangan berdoa. Saya tuh rasa lucu. Kenapa? Mau dibaca kan di depan notaris. Rumah ini dijual dengan harga segini. Itu di bawah harga di situ. Dan itu di bawah harga yang orang lain tawarin ke suaminya. Jadi antara kalau suaminya kan nanti ditanya, apakah Bapak setuju? Nah kalau dia bilang tidak, ya tidak jadi. Tiba-tiba semua tegang kan, dibaca, notaris bacakan. Ini rumah sekian, harga dijual dengan harga sekian, atas nama Bapak ini kepada Bapak ini gitu ya. Apakah Bapak setuju? Itu Ibu Haji bilang, oh dia sudah bahasa, dia apa? Allah, apa pokoknya segala macam. Saya apa? Darah Yesus, darah Yesus. Tiba-tiba si bapak langsung bilang begini, setuju. Itu notaris nggak pakai tunggu lama, dia langsung palut, tak. Saudara tahu nggak? Saya nangis. Saya nangis. Saya bilang Tuhan, kita nggak punya apa-apa loh. Tapi datang di kota ini, Tuhan, saya tinggalkan rumah yang saya baru bangun yang bukan milik kami. Alkitab bilang begini, kamu setia dengan harta orang lain, Tuhan kasih harta yang sesungguhnya. Iya, saya bilang Tuhan, untung ya waktu itu saya nggak ikut suami saya. Sudah namanya istri ya tunduk aja. Ya sudah saya ikut aja deh, bodoh-bodoh aja ikut datang ke sini. Disuruh lepaskan yang Tuhan mau, lepasin aja. Dan itu semua nggak hilang. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Amin. Kalau sama Tuhan jangan hitung-hitung, jangan takut. Karena Tuhan bilang begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ternyata kita ini kan hamba Tuhan. Amin. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan melakukan buat saya. Tuhan tidak memandang orang kan? Tuhan bisa melakukan buat Alicia. Tuhan bisa melakukan buat Ibu Dona. Tuhan bisa melakukan buat Andre. Tuhan tidak memandang orang. Tapi Tuhan melihat hati. Amin. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saya kalau lihat barang-barang di sini, saya lihat gedung ini, kisahnya panjang nih. Kalau saudara mau dengar daily saya ke sesuatu, saya pengen tulis buku. Iya, sampai punya gedung ini. Dulu di sini apa? Tempat sampah. Waktu kita cuma disuruh berjalan cari ruko, parkir di situ. Herannya saya berdiri di pojok itu di tempat sampah ini, lalu saya bilang sama suami saya begini, kok hatiku damai ya berdiri di sini. Dan Tuhan bawa kami sampai bisa dapat tanah ini. Wah, itu perjalanannya tuh, nggak masuk akal. Itu Tuhan. Kalau sudah bagian yang Tuhan bilang itu upahmu, pasti datang. Gak ada yang bisa tahan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, gak ada yang bisa buka. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara sedang melakukan sesuatu nih, cuci piring, sapu, saya salut sama Mercy. Dia itu harus pulang dengan suaminya ke kampung. Sudah pulang ke suamimu? Saya tanya, Mercy, kenapa kamu tidak ikut? Apa kalimatnya? Itu kalimatnya membuat saya terharu loh. Dia bilang begini, kalau saya ikut gak ada orang urus gereja. Dia sendiri kan sekarang.
itu tanggung jawab. Jadi dia relakan keinginannya. Saya bilang gini, ada bagian yang Tuhan sedang siapkan buat kamu. Kamu sedang urus rumah Tuhan loh. Satu waktu nanti kamu akan terkejut. Tuhan akan kirim bagian buat kamu. Ya, apa yang saya jalani tadi, saya gak pernah mikir satu saat bahwa di kota asing ini kami bisa punya rumah, kami bisa dapat tanah ini, kami bisa bangun gereja ini. Itu upah yang sudah Tuhan tentukan. Jadi setiap kita yang ada di sini, ingat Tuhan tidak memandang orang. Siapapun saudara, jangan lihat gini, mana bisa lah aku. Saya dulu juga tidak berpikir, mana bisa lah saya, mana uangku, gak bisa. Tadi saya bilang sama saudara, mau beli mobil harga 15 juta saja, kayak pungguk merindukan bulan. Tapi akhirnya bisa Tuhan bawa sejauh ini, karena berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau hari ini perjalananmu masih ada di sini. Jangan takut, teruslah berjalan dengan Tuhan. Kuatkan imanmu dengan Tuhan. Percayamu, pengharapanmu. Lakukan yang terbaik sampai Tuhan bilang. Sampai Tuhan, kalau Anda sedang melakukan, ada kalimatnya si Martin Luther, dia bilang begini. Kalau kamu sapu, kalau kamu menyapu jalanan atau kamu sedang menyapu ruangan, sapulah sampai malaikat berdecak kagum. Bersih banget. Waktu Anda main musiklah sampai malaikat bilang gini, gak tahan, gue pengen turun di CKF. Waktu Anda sedang menyanyi di sini, menyanyilah sampai malaikat-malaikat ikut ada di sini menari bersama dengan kita. Wow, itu artinya kita sedang menarik surga datang. Salah satu revivalist kemarin saya bagi di anak muda, saya tutup dengan ini. Saya pengen baca, dia punya kalimatnya. John Wesley, Bapak Ibu, dia bilang, ini kalimat keren banget ya. Dia bilang begini, saya baca ini ya. Dia bilang begini, dia ini punya kerinduan untuk membangkitkan para hamba-hamba Tuhan, ya. Dan dia bilang begini, dia berdoa begini, berikanlah kepada saya 100 pengkhotbah yang tidak gentar terhadap apapun kecuali dosa. Wow. Jadi dia cuma mau hamba-hamba Tuhan yang gentar terhadap dosa, ya, artinya tidak mau berdosa maksudnya gitu ya. Dan yang tidak merindukan apapun kecuali merindukan Allah. Dan saya tidak peduli apakah mereka itu pendeta atau orang awam, karena orang-orang semacam itu sajalah yang akan menggoncangkan pintu neraka dan mendirikan kerajaan Allah di dunia. Wow. Jadi ketika saudara menjadi orang-orang yang punya niat gini, aku gak mau, aku takut berdosa, aku tidak mau jadi pendosa, maka saudara itu orang-orang yang menggoncangkan neraka dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Wow. Kalau saudara mau bilang apapun yang terjadi saya mau taat saja, sekalipun dagingku ini hancur, tapi saya mau taat saja, saya gak akan punya ego, saya gak akan punya keinginan lain selain bikin Tuhan happy. Saudara saya kasih tahu bahwa saudara, Tuhan akan pikir bagaimana membuat Anda happy. Betul. Karena apa yang Anda tabur pasti itu yang saudara tuai. Horabasyata patakarala pasikarala pasyata. John Wesley ini adalah seorang yang suka berdoa. Saya tutup yang paling terakhir, dia bilang begini. John Wesley menggoncangkan dunia dengan khotbahnya karena dia terlebih dulu menggoncangkan surga dan neraka dengan doanya. Khotbahnya memiliki rasa urgensi kekekalan karena dia menyentuh kekekalan melalui lututnya yang selalu berdoa. Saudara mau sentuh kekekalan? Banyak berdoa, banyak berlutut di hadapan Tuhan.